Jurnal Dwi Mingguan, Modul 3.1, Pengambilan Keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya, Yanti Widiawati, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Kedokan Bundar. Pada akhir pembelajaran program guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, saya merefleksikan hasil dari kegiatan yang saya ikuti di LMS dalam bentuk jurnal refleksi. Jurnal refleksi saya tulis sebagai media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktik baik yang telah saya lakukan. Model refleksi yang saya pakai adalah model 7, segitiga refleksi. Dengan menggunakan segitiga refleksi, saya akan menyampaikan beberapa hal seperti setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa yang kedua, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah yang ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah dan yang terakhir, setelah pembelajaran ini, saya akan mampu melakukan. Refleksi yang pertama ialah setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa setiap pemimpin banyak menghadapi berbagai situasi yang mengharuskannya mengambil sebuah keputusan, di mana situasi tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika adalah kondisi di mana seseorang harus mengambil keputusan yang terdapat nilai-nilai kebijakan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah sebuah kondisi ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan secara benar atau salah. Dan jika keputusan yang diambil adalah salah, maka bisa dikatakan orang tersebut tidak bermoral baik. Pada kenyataannya, guru sering menghadapi situasi seperti ini dan harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan menjadi teladan yang akan dilihat oleh murid, sehingga keputusan yang kita ambil harusnya berdasarkan pada pertimbangan yang penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan nilai-nilai kebijakan universal yang berpihak pada murid. Sebelum kita mengambil keputusan, hendaknya kita menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambil dan pengujian keputusan, supaya keputusan yang kita ambil berdampak positif bagi lingkungan dan semua pihak. Refleksi berikutnya tentang perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah saya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang bujukan moral dan dilema etika, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya juga bersyukur dan bangga dapat menjadi bagian program pendidikan guru penggerak yang berkontribusi untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Saya pun termotivasi untuk dapat menerapkan dan mempraktekkan cara-cara pengambilan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid. Refleksi berikutnya ialah setelah mendapatkan pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu mengidentifikasi kasus berdasarkan paradigma pengambil keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang melawan jangka pendek. Saya akhirnya mampu mempertimbangkan keputusan yang diambil berdasarkan prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Setelah melakukan pembelajaran, saya pun akhirnya mampu mengetahui dalam pengambilan keputusan harus melalui langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Yang pertama,
mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Lalu melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir ialah lihat lagi keputusan yang kita ambil dan merefleksikannya. Refleksi segitiga yang terakhir ialah setelah melakukan pembelajaran ini, target saya berikutnya adalah saya akan melakukan secara konsisten mengasah kemampuan saya dalam mengambil keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dan harus bersikap bijak dan adil agar keputusan yang saya ambil berdampak positif pada murid. Berikutnya ialah saya bertarget memperhatikan poin-poin penting seperti prinsip pengambilan keputusan, paradigma pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian dalam melaksanakan sebuah keputusan yang melibatkan rujukan moral ataupun dilema etika. Sekian refleksi jurnal Dwi Mingguan modul 3.1. Terima kasih. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.